Salam sehat dan selamat datang di podcast Bojes. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anggi sebagai host yang akan menemani Sobat Podcast selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, pada episode podcast kali ini akan terbagi ke dalam 3 segmen. Yang pertama, interview dengan narasumber. Yang kedua, video reaction. Dan yang ketiga, hiburan dan giveaway. Di sebelah kanan saya sudah duduk seorang dokter cantik yang akan menjadi narasumber pada episode podcast kita kali ini. Assalamualaikum Bu Dr. Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Anggi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Podcast pasti penasaran kan siapa Dr. Eka ini? Yuk kita cari tahu. Silakan Bu Dokter menyapa Sobat Podcast sekaligus memperkenalkan diri. Oke, halo Sobat Podcast Bojes. Perkenalkan, nama saya Dr. Eka Wahyuniati. Saya salah satu dokter umum yang ada di Puskesmas Bojongsari. Untuk tempat tinggal atau aslinya saya dari Banyumas ya. Jadi asli Banyumas, medok-medok Banyumas ya. Inyong-inyong ya. Inyong-inyongan ya. Inyong-inyongan. Iya, jadi Banyumas banget ya. Ngapakers. Iya, ngapak-ngapaken. Oke. Terus untuk tempat tinggalnya saya ada di Dukuwalu. Di dekat UMP. Untuk statusnya triple Mbak Anggi. Triple? Iya. Apa itu Bu Jadi Dokter? bukan single, bukan double, tapi triple. Wah, triple apa Triple itu? itu suami 1, anak 2. Wah, suami 1, anak 2 pemirsa. Iya, betul Mbak Anggi. Untuk hobi, Bu Dokter ada hobi apa ya? Kalau hobi itu pertama itu sukanya nonton ya. Nonton? Iya, wah, luar nonton. biasa. Itu harus ada Netflix ya di rumah ya. Harus ada Netflix. Harus ada. Terus yang kedua jalan-jalan. Udah sih itu Jalan-jalan. hobi yang paling aku suka. Oke, jadi Bu Dokter ini termasuk orang yang kekinian ya, milenial yang kekinian. Iya, milenial ya. Ngomong-ngomong nih Dok, mau tanya, karena Bu gimana? Dokter kan suka nonton film ya. Bu Dokter tahu nggak film Harry Potter? Tahu film Harry Potter kan? Tahu, itu banyak serinya kan. Oh betul sekali, ada 7 seri ya. Untuk itu saya mau tanya nih, tahu nggak sih Bu Dokter kalau misalnya ada mantra yang namanya abrakadabra? Ada, tahu. Kalau hokus pokus trulala, tahu nggak? Tahu juga. Wah. Itu kan ada juga di film, bukan hanya Harry Potter ya, di Iya. film-film lain juga ada ya. Oh iya. Oke. Di film apa Dok? Itu ada di film Marsha and the and the Bear. Bear. Oh Terus iya. ada di film Sofia. Ini gara-gara ibu-ibu kan sering nonton sama anak-anak juga ya. Bener banget. Nah Bu Dokter, pertanyaan saya nih Dok, hokus pokus itu katanya nih mantra ya, mantra yang bisa membuat orang lain percaya dan mau melakukan apapun yang kita mau. Sekarang kita coba ya. Oke. Gimana nih? Mau dicoba gimana? Oke, 1, 2, 3. Hokus pokus trulala. Oke. Bu Dokter percaya COVID nggak? Percaya lah Mbak Anggi. Percaya COVID? Percaya banget adanya COVID. Kok bisa percaya? Kan barusan dimantrain sama Mbak Anggi. Oh iya bener juga ya. Nah untuk hokus pokus sendiri sebenarnya ini adalah bahasa Latin Dok. Nah kenapa? Karena hokus pokus ini merupakan mantra yang tadinya aku udah bilang ya Dok, dari penyihir yang bisa membuat orang lain itu percaya dengan kata-kata yang ternyata bohong. Kok bisa? Iya. Itu gimana ceritanya? Mantra ini sebenarnya itu udah menipu dan memperdaya ribuan bahkan jutaan orang di dunia. Kalau itu bukannya namanya hoax ya Mbak Anggi ya? Nah, namanya hoax kan? Iya. Makanya ini hokus pokus. Itu berasal dari bahasa Latin. Oh gitu. Iya. Baru tahu malah ini kalau itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang hoax nih Dok, kita di sini mau membahas tentang top 10 berita hoax seputar COVID-19 versi podcast Bojes. Ah gitu, kok ada banyak banget ya ternyata hoaxnya yang berkaitan dengan COVID ya? Banyak Dok, tapi di sini kita cuma akan membahas 10 hoax aja. Oh gitu, jadi Iya. sekarang itu malah lebih banyak variasi dan macam-macam dari hoaxnya dibandingkan dengan variasi dari atau Coronavirus varian dari sendiri. corona sendiri. Iya. Oke. Jadi langsung aja yuk kita menuju ke top 10 hoax podcast Bojes. Oke. Nah, untuk hoax yang pertama ini kaitannya sama pandemi COVID-19 kan Dok ya. Kita udah melakukan protokol kesehatan 5M. Oke. Protokol kesehatan yang pertama kan pakai masker nih. Kita udah pakai masker selama hampir 1,5 tahun ya Dok ya. Nah, katanya nih Dok, ada yang bilang kalau misalnya kita pakai masker terus-menerus itu bisa menyebabkan karbon dioksida yang ada di dalam masker ini terperangkap dan bisa menimbulkan kanker paru-paru.
Maksudnya karbon dioksidanya dihirup kembali gitu Iya, sama si betul pemakai banget. maskernya. Heeh. Itu karena Itu banyak gimana, yang nggak Dok? patuh juga pakai masker makanya ya. Waduh, faktanya gimana ya, Dok? Oke, Bener jadi nggak sih? kalau misalkan itu tuh nggak bener ya Mbak Anggi. Nggak bener ya? Kalau sekarang kita pakai masker seperti ini ya, Iya. seperti yang kita pakai masker sekarang, yang pemakai masker ini dia kadar oksigennya itu nggak akan berkurang, Nggak akan berkurang nggak ya? akan berkurang Oke. dengan kita memakai masker. Mm-mm. Dan itu pun juga dengan kadar karbon dioksidanya. Jadi kadar karbon dioksidanya yang kita keluarkan dari pernafasan itu nggak akan terkonsentrasi di dalam maskernya itu sendiri. Jadi bisa bebas keluar masuk sebenarnya ya, Bisa, Dok, ya? nggak akan ngumpul di dalam masker ya. Heeh. Soalnya kan molekul-molekul dari oksigen sama karbon dioksidanya ini kan ukurannya kecil ya. Lebih kecil daripada membran ini Iya, ya, maskernya lebih kecil ya? daripada Mm-mm. membran masker. Otomatis kan dia bisa keluar, nggak akan terperangkap di dalam Masker. maskernya Oh, ini. oh, betul banget ya, Dok. Dan juga sampai sekarang pun kayaknya belum ada penelitian ya, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa pemakaian masker selama terus-menerus ini bisa memicu kanker Paru-paru. paru-paru. Oke, berarti ini fix hoax ya? Iya, ini fix hoax dan aman Aman untuk kita pakai pakai masker. Justru kalau kondisi pandemi sekarang ini ya, dengan kita pakai masker itu akan mengurangi resiko penularan bisa sampai 70% Mbak Anggi. Nah, itu ya Sobat Bojes, jangan lupa untuk selalu pakai masker karena pakai masker itu aman dan tidak menyebabkan hipoksia ya, Dok ya? Enggak menyebabkan hipoksia. Oke. Nah, untuk berita hoax yang kedua nih, Dok. Di sini juga masih berkaitan sama masker. Katanya ya, Dok, pada saat itu pernah ramai nih di media sosial yang bilang kalau misalnya masker medis impor itu ada cacingnya. Serem banget kalau Nah, beneran serem ada banget. cacingnya. Itu Oke, gimana ya, oke. Dok? Dari segi medis tuh ada penjelasan ilmiahnya gimana, Dok? Jadi bikin orang tuh takut ya Iya. kalau mau pakai masker ya. Heeh. Jadi gini, ini kan sebenarnya udah banyak ya video-video yang membuktikan kalau ini tuh hanya sebatas hoax ya. Oke. Ada video yang udah membuktikan. Jadi memang di video itu jadi dibuktikan dengan cara orang pakai masker. Orang pakai masker. Iya, terus menghembuskan Nafas. nafasnya keluar Oke, ya. mm-mm. Setelah itu maskernya diperiksa nih di Di bawah mikroskop. mikroskop. Ternyata yang bergerak-bergerak itu bukan cacing, ulat atau mikroorganisme yang lain. Apa itu, Dok? Jadi itu sebenarnya serat kain dari maskernya sendiri yang Ya dia itu ampun. bereaksi karena adanya perubahan dari kelembapan udara pernafasan itu. Sebenarnya itu bukan Wah. cacingnya, bukan. Ternyata bukan cacing ya, Sobat Bojes. Nah, jadi untuk berita bahwa masker impor mengandung cacing itu sepenuhnya bohong. Iya, itu bohong. Dan kalau misalkan pun kita lihat di bawah mikroskop nih ya, Mm-mm. itu tuh tetap ada perbedaan mana sih cacing, mana serat kain. Karena kalau dulu yang kita pelajarin pas kuliah nih, Iya. tiap cacing kan banyak macamnya ya. Cacing Oke. itu kan banyak macam-macamnya. Itu kalau misalkan kita lihat di bawah mikroskop pun Ada variasinya ya. ada gambarannya atau dia mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Wah. Jadi nggak mungkin kalau ini bisa salah antara cacing ataupun serat, Serat kain. Oke. Cacing lebih tebel ya, kalau serat kain kan tipis, Tipis, ya. oke. Iya, jadi ini hoax. Hoax, fix hoax. Nah, untuk berita hoax yang ketiga ini, Dok. Ini juga harus diklarifikasi ya. Soalnya ini menyangkut sama orang-orang yang memiliki pembenaran tentang rokok yang katanya zat nikotin yang ada di dalam rokok itu bisa menghalangi masuknya virus corona ke paru-paru. Bener nggak ya, Dok ya? Itu kayaknya cuma pembelaan dari orang-orang yang pro merokok apa ya, Mbak Oh, Anggi ya. Iya ya, Jadi Dok. gini, kalau misalkan orang yang perokok tapi dia nggak tanpa COVID ya, Tanpa perokok COVID, tanpa COVID. corona, Heeh. itu sebenarnya dia sendiri sudah mengalami kerusakan di saluran pernafasannya dia sendiri. Paru-parunya tuh udah ada kayak plak-plaknya gitu ya, Dok ya? Udah ada plak-plaknya. Jadi kayak misalkan dengan dia merokok, emang itu efeknya kan nggak kelihatan jangka pendek ya. Jangka panjang Jangka berarti ya? panjang Oke. itu sudah ada kerusakan di saluran pernafasannya. Jadi silianya mulai rusak atau bergeraknya itu terganggu ya. Sedangkan fungsi silia sendiri kan itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, Kotoran-kotoran. terus lendir dan juga partikel-partikel yang masuk ke dalam paru-paru. ya saluran pernafasannya ini. pernapasan. Otomatis dengan dia sudah rusak, otomatis kan fungsi pembersihannya terganggu. Oke. Dan sekarang malah ada lagi Mbak Anggi. Gimana, Dok? Jadi ada yang lagi ramai sekarang itu ada reseptor namanya ACE2 ya. ACE2. Iya, jadi dia itu dikatakan sebagai gerbang masuknya corona. Gerbang masuknya corona. ACE2 sebagai gerbang masuknya Iya. corona. Bisa Dan dijelasin, ini Dok? ada hubungannya nih sama perokok tadi. Gimana? Jadi kalau misalkan pada kondisi yang perokok itu reseptor ACE2-nya itu diaktifkan atau lebih banyak ya dibandingin orang yang nggak perokok. Nah, sedangkan untuk
virusnya ini masuk ke dalam sel dari tubuh manusia, dia tuh perlu berikatan dengan si reseptor tadi. ACE2-nya ini ya? Iya, kalau misalkan dia perokok, reseptornya lebih banyak, otomatis kan lebih banyak virus yang bisa berikatan dengan reseptor bisa lebih itu, banyak berikatan, dan lebih banyak yang masuk ke dalam sel. Faktor risikonya juga lebih tinggi ya, Dok? Jadi dia lebih rentan untuk terinfeksi corona. Bukan dengan nikotin malah dia jadi lebih sehat, aman terhadap corona, bukan, jadi lebih rentan. Justru lebih rentan. Jadi tidak benar bahwa merokok bisa menghadang virus corona ya, teman-teman. Oke, untuk berita hoax yang keempat nih, Dok. Kan kalau sekarang ini pemerintah sedang mencanangkan program yang diterapkan di seluruh Indonesia. Program ini kan sudah berjalan kurang lebih sekitar 8 bulanan ya, Dok ya. Mulai bulan Januari akhir. Program apa? Betul sekali ya. Iya, betul sekali, program vaksinasi COVID-19. Nah, banyak sekali hoax-hoax yang beredar di media sosial terkait vaksin, Dok. Untuk hoax yang keempat ini, katanya nih, Dok, vaksin COVID-19 itu mengandung babi, makanya haram. Orang-orang ada yang bilang kalau vaksin ini haram tuh, itu kan ada babinya. Bener nggak sih, Dok? Ini sebenarnya sudah masalah yang dulu-dulu udah pernah ada ya. Iya, betul. Bukan hanya vaksin corona ya yang diklaim ada babinya dan gak halal ya. Vaksin lain juga ya? Iya, vaksin lain juga ada. Vaksin pada anak-anak pun juga dulu ada ya yang diklaim seperti itu. Nah, kalau yang akhir-akhir ini memang rame ya berhubungan dengan ini, memang sekitaran bulan September 2020 itu juga ada vaksin dari Tiongkok yang juga diklaim ada babinya. Waduh. Tapi sebenarnya untuk sebagian besar vaksin yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak ada babinya dan itu halal. Halal ya, Dok ya? Iya, dan itu pun sudah disahkan oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, yang kita tahu ya, mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan sertifikasi halal atau tidak. Jadi kalau sudah ditetapkan halal sama MUI, masih ragu apa lagi untuk vaksin? Betul sekali. Jadi jangan ragu lagi, vaksin COVID-19 halal dan aman ya, Dok ya. Jadi ayo segera vaksin. Nah, kalau untuk yang berita hoax kelima juga masih berkaitan dengan vaksin nih, Dok. Ini lebih lucu lagi ya, Dok. Karena kenapa ini, Mbak Anggi? Katanya kalau kita udah divaksin, badan kita nanti punya daya magnetik dan bisa disisipkan microchip. Itu benar nggak ya, Dok? Itu jadi nanti kita kayak Intel itu ya, yang film Netflix itu ya. Jadi kita dikasih microchip bisa dideteksi gitu. Nah, katanya tuh bisa jadi ada magnetnya gitu. Oh gitu. Terus kayak video viral yang dipasangin itu, uang logam itu. Iya, nempel. Bagi udah divaksin belum? Udah. Coba kalau ditempelin. Sebentar, Dok. Aku nggak punya uang koin. Oh gitu, tapi kalau ditempelin nggak nempel kan? Kayaknya nggak nempel deh. Berarti itu hoax kan? Berarti itu hoax. Jadi gini, kalau misalkan kita dikasihkan vaksin, diberi vaksin corona, itu nggak bikin lengannya kita itu jadi mengandung magnet. Itu enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya kandungan dari vaksin itu nggak ada yang namanya kandungan logamnya. Nggak ada kandungan logam ya, Dok ya? Yang ada itu hanya 2 kandungan ya. Yang satu tuh kandungan non aktif, yang satu kandungan yang aktif. Kalau kandungan yang aktifnya ini ya emang isinya adalah antigen dari si virusnya itu. Ya, virus. Sedangkan kalau kandungan yang non aktifnya itu, dia itu isinya adalah zat-zat yang bikin stabil, untuk menjaga kestabilan dari vaksin ini dan menjaga kualitas dari vaksin ini agar tetap baik pada saat nanti diberikan kepada pasien. Jadi nggak ada itu hubungannya dengan divaksin terus lengan kita jadi mengandung magnet karena adanya logam yang dimasukin di dalam vaksinnya itu. Apalagi sampai dikasih microchip ya. Kalau kita lihat di film itu ya, di film itu kan kita lihat microchip kan kecil ya, kayak kartu gitu kan. Dan itu paling enggak itu ukurannya kisarannya ya 0,5 inci lah ya, Mbak Anggi. Betul. Enggak yang kecil banget itu kan. Enggak. Itu mungkin enggak dimasukin ke jarum suntik. Mana mungkin. Berarti bener enggak kalau itu dimasukin microchip? Nggak bener ya, teman-teman. Oke, jadi udah bisa ketahuan ya. Kalau ini juga hoax, nggak mungkin kalau itu dimasukin microchip ataupun dimasukin logam. Berarti salah ya, fix berita hoax. Nah, untuk berita yang ke-6 ini, Dok, ini juga masih berkaitan dengan vaksin ya. Katanya nih, Dok, orang-orang waktu itu pernah banyak yang ngeklaim, ini loh aku udah divaksin, tapi pas tes antigen, tes PCR, kok malah jadi positif. Sebenarnya bener nggak ya, Dok, kalau misalnya vaksin itu bisa menyebabkan kita terinfeksi COVID-19?
akhirnya terus pada nyalahin ini gara-gara efek vaksinnya nih. Iya, ini pasti gara-gara vaksin nih. Bikin risih lagi nih. Betul banget. Itu gimana dok? Tolong diklarifikasi. Kalau misalkan kita divaksin, itu nggak akan bikin kita jadi positif COVID. Corona, karena virus yang dimasukkan itu kan non-aktif ya. Iya, virus jadi non-aktif. Kalau virus non-aktif dimasukkan atau disuntikan ke kita, itu nggak akan bikin nanti kalau misalkan kita cek antigen, swab antigen ataupun PCR itu hasilnya positif. Kalaupun ada nih yang setelah divaksin terus nanti dia dicek hasilnya positif, itu sebenarnya bukan karena efek dari vaksinnya sendiri. Jadi sebelum divaksin, si pasien ini sebenarnya sudah kepapar virus COVID. Cuma dia nggak menyadarinya karena masih dalam masa inkubasi. Nah ternyata untuk keperluan sesuatu atau misalkan dia ternyata ada keluhan, diceklah dia, hasilnya ternyata positif. Jadi positifnya ini bukan karena vaksinnya, tapi karena memang dia terpapar oleh virus corona tanpa dia disadari. Sebelum vaksin ya? Iya, sebelum vaksin. Oke, jadi teman-teman podcast, vaksin itu tidak menyebabkan kita positif COVID ketika di swab antigen maupun PCR ya? Kecuali kalau misalkan dicek antibody ya. Kalau antibody beda lagi ya? Kalau antibody beda lagi. Soalnya kalau misalkan diceknya antibody itu bisa ada yang hasilnya reaktif. Karena apa? Kalau misalkan kita nyuntikin vaksin, itu kan tujuannya adalah untuk membentuk antibody atau kekebalan di dalam tubuh. Otomatis kalau sudah disuntik, nanti kan akan kebentuk kekebalan ya. Jadi kalau dicek dengan antibody hasilnya bisa reaktif. Cuma kalau sekarang yang untuk jadi standar pemeriksaan COVID kan bukan antibody. Iya, sudah nggak berlaku ya. Tapi antigen sama PCR. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, ini juga masih berkaitan dengan vaksin ya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO katanya nih mau merencanakan mutasi genetik pada manusia dengan vaksin COVID-19. Gimana ya dok, klarifikasinya tuh bener atau enggak sih? Itu kalau mutasi antigen bisa bikin cantik atau gimana Mbak Anggi? Yang penting jangan bikin kayak alien aja ya dok ya? Gitu ya. Sebenarnya kalau untuk mutasi gen ini banyak dipakainya itu untuk terapi ya. Untuk terapi penyakit. Iya. Dan isu ini kan sebenarnya udah lama ya. Udah lama. Cuma sekarang karena adanya varian dari vaksin yang berbasis mRNA, akhirnya dihubungkan lagi. Vaksin ini dapat mengubah DNA atau materi genetik dari manusia. Jadi kambing hitam lagi vaksinnya Jadi kambing hitam lagi karena basisnya adalah mRNA. Sebenarnya ini bukan mengubah materi genetik atau merubah DNA-nya, bukan ya. Cuma judulnya aja kan mRNA ya. Jadi sebenarnya dari vaksinnya ini dia nggak membawa bagian apapun nih dari bagian si virus coronanya itu, tapi dia hanya membawa sebagian messenger RNA. Messenger RNA-nya ini sebenarnya itu adalah materi genetik yang didapat dari proses kimiawi. Begitu. Dari proses kimiawi. Dan istilahnya materi genetiknya ini dia tuh bertujuan untuk memberikan informasi nih, informasi ke tubuhnya kita supaya mengenali virus corona ya. Untuk memberikan informasi ke tubuh kita bahwa tubuh kita disuruh nih untuk bikin protein. Iya, untuk bikin protein yang posisinya sama punyanya corona. Jadi protein, jadi di tubuhnya corona ini itu ada proteinnya ya. Ada proteinnya. Proteinnya itu ada di ini kalau corona kan bentuknya bulat dan terus ada paku-pakunya ya di sekujur protein itu. Spike kalau kita bilang ya. Nah itu jadi dengan tujuan dimasukkannya vaksin ini biar tubuhnya kita itu memproduksi protein spike yang sama kayak si punya corona. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membentuk kekebalan. Untuk membentuk antibodi. Jadi kalau misalkan suatu saat nih kena corona, kan sudah ada antibodinya yang kebentuk. Jadi kita kayak ibaratnya kalau ada corona yang datang menyerang ke dalam tubuh kita tuh kayak udah tahu, itu tuh virus yang harusnya kita serang kayak gitu kan. Karena kan dia udah bentuk protein spike sama kayak si punyanya corona itu. Jadi langsung mengenali ya. Jadi maksudnya ini bukan bahwa vaksin yang berbasis mRNA ini dia merubah DNA atau materi genetiknya, bukan ya. Karena dia kan nggak masuk ke sampai inti sel ya, nggak masuk ke dalam DNA kita ya sebenarnya. Nggak sampai merubah DNA-nya, itu bukan, cuma membentuk protein spike yang sama seperti si punya
corona. Oke, makasih ya dok penjelasannya. Sama-sama. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ya teman-teman, nggak ada tuh istilah modifikasi genetik melalui vaksinasi COVID-19 ya. Nggak ada. Nah, untuk berita hoax yang ke-8 nih dok, ini kaitannya sama terapi dan juga obat-obatan herbal. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah katanya nih dok, mengunyah kayu manis sama mengunyah cengkeh itu bisa menaikkan kadar oksigen dalam darah. Bener nggak ya dok? Sebenarnya gini, kalau sekarang kan banyak herbal ya. Iya, banyak banget yang ada di media sosial tuh dok, Iya. di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram kan ya. Iya. Itu Itu benar nggak, memang Dok? ada manfaatnya ya, ada manfaatnya untuk kesehatan. Cuma kalau untuk mengunyah cengkeh atau kayu manis ini dapat meningkatkan kadar oksigen, sampai sekarang itu belum ada penelitiannya sebenarnya Mbak Anggi. Belum ada penelitian sebenarnya. Belum ada penelitiannya. Tapi meskipun kita tahu ya, kalau misalkan kayu manis, cengkeh itu tetap punya manfaat untuk kesehatan. Tapi belum ada yang sampai benar-benar meneliti bahwa dia bisa meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Justru kalau sekarang nih Mbak Anggi, kayak misalkan pasien yang dalam COVID ya, dia kena COVID, terus dia mengalami penurunan kadar oksigen atau hipoksia. Ya, itu bisa sebenarnya melakukan cara-cara untuk menaikkan kadar oksigen dalam darah. Salah satunya adalah dengan posisi proning. Oh ya, itu kan udah banyak yang viral ya dok. Posisi proning itu bener nggak sih bisa meningkatkan kadar oksigen? Iya, soalnya dia kan membuka alveoli, jadi membantu untuk memudahkan pernafasan. Jadi itu memang bener gitu. Jadi yang betul itu untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah ketika kamu sedang COVID-19 dengan melakukan proning ya. Iya betul, salah satunya dengan melakukan posisi proning. Bukan dengan mengunyah cengkeh atau kayu manis. Oke, untuk berita hoax yang ke-9 ini ya dok ya. Ini juga masih sama kaitannya dengan yang tadi, hampir sama, tapi ini lebih lucu lagi dok. Kenapa ini Mbak Anggi? Ini sangat lucu karena katanya mencuci hidung dengan garamnya garam dapur, katanya garam krosok kayak gitu ada yang bilang ya di media sosial, itu bisa menghilangkan virus corona. Bener nggak ya dok? Kok aneh banget gitu loh. Padahal kalau misalnya kita kena air laut aja matanya perih banget, kok bisa hidung dicuci pakai air garam gitu? Gimana ya dok? Itu nanti bisa gawat ya, ibu-ibu pada kehabisan garam. Aduh, karena nanti dipakai untuk mencuci hidung. Susah gawat nanti ya, dok, ya. Ini yang harus diluruskan ini ya sekarang. Iya, betul. Jadi mencuci hidung dengan larutan garam itu bukan pakai garam krosak punyanya ibu-ibu yang di dapur, itu bukan ya. Itu pasti perih ya Mbak Anggi. Perih banget dok. Perih banget, mau kayak gitu Mbak Anggi? Nggak mau. Nah, jadi yang dipakai sekarang itu adalah larutan garam yang dimaksud ini adalah cairan yang larutan steril. Iya, yang biasanya kalau orang-orang itu taunya adalah cairan infus. Oh, cairan infus ya, dok? Kan ada banyak nih. Salah satunya adalah dengan NaCl. Yang konsentrasinya 0,9%. Khusus ya berarti ya? Iya, jadi bukan dengan garam krosak terus pakai campur-campur sendiri, konsentrasinya nggak jelas. Itu malah nanti bahaya, bisa iritasi ya dok? Iya, bisa merusak mukosa, bisa iritasi pada saluran pernafasan juga. Bahaya banget malah justru ya? Itu bahaya banget. Karena nggak steril juga ya itu kan? Enggak, kalaupun misalkan itu dilakukan ya Mbak Anggi, ini yang kita bicara yang pakai larutan garam yang steril ya. Iya, yang NaCl 0,9%. Yang NaCl, bukan yang pakai garam krosak ya. Bukan. Oke, kalaupun itu dilakukan juga butuh pengawasan medis ya. Dan itu pun dia hanya bisa istilahnya untuk membersihkan ya. Untuk membersihkan saluran pernafasannya itu ya, untuk membersihkan dari lendir, dari kotoran-kotoran yang padat. Tapi kalau misalkan untuk menghilangkan virus corona ini jelas nggak bisa. Jelas nggak bisa ya? Karena kan virusnya sendiri ada di dalam sel ya. Ada di dalam sel tubuh kita ya. Sedangkan kalau misalkan ini cairan kan hanya di permukaan aja. Iya, jadi nggak mungkin sampai ke dalam sel terus membersihkan ke dalam sel, itu nggak bisa. Bisa. Jadi yang ada bukannya bersih, malah jadi mukosanya iritasi, malah rusak ya. Iya. Waduh, bahaya banget ya dok. Bahaya banget ini. Ibarat kayak lagi cuci mobil, sebenarnya yang kotor itu nggak hanya di luarnya aja tapi di dalam ya. Iya, betul. Larutan garam itu cuma bisa membersihkan di bagian luarnya aja ya. Iya, di bagian luar, di bagian dalamnya dia nggak bisa membersihkan dan tentunya nggak bisa menghilangkan virus corona. Oke, jadi mencuci hidung dengan garam tidak menghilangkan virus corona. Dan jangan lupa garam yang digunakan itu adalah garam NaCl dengan konsentrasi 0,9%. Nah, ini berita hoax yang terakhir dok. Oke. Ada berapa jadi tadi Mbak Anggi? Udah 10 ini. Oh, udah 10, banyak ya ternyata ya. Banyak. Kalau misalnya kita mau bicara tentang hoax corona nggak akan habis dok. Banyak banget variasinya ya. Banyak sekali variasinya.
Nah, ngomong-ngomong tentang hoax yang terakhir nih dok, ini kaitannya sama kasus yang lagi tinggi-tingginya pas sekitar bulan Juli sampai September ya dok ya. Pada saat itu kan rumah sakit, puskesmas, banyak yang kekurangan tabung oksigen. Nah, pada saat itu ada yang bilang kalau tabung oksigen selam bisa digunakan sebagai substitusi atau pengganti dari oksigen medis. Itu bisa dipakai nggak dok? Ini yang rame Sebenarnya, itu ya, yang iya. rame akhirnya tabungnya pada berbondong-bondong beli tabung, Iya, terus itu diganti sama tabung buat tabung penyelam. selam, ya ampun, itu bener nggak sih dok bisa dipakai buat medis kayak gitu? Jadi yang satu kan fungsinya tabung untuk medis, yang satu untuk adalah tabung untuk menyelam, ya. penyelam. Dari namanya aja udah beda ya Mbak Anggi Iya ya. ya, Jadi udah kalau beda ya. misalkan tabung medis, tabung oksigen yang medis, ini kan benar-benar diperuntukkan untuk medis dan ini kandungan oksigennya pun murni. Oh murni? Kandungan oksigennya pun murni, jadi 95 sampai 100%. 100%. Dan dengan kandungan yang segitu, ini bisa membantu pasien corona yang mengalami gangguan pernafasan. Jadi biar kadar oksigen yang dibutuhkan itu bisa tercapai. Iya. Tapi kalau misalkan tabung oksigen yang buat penyelam itu kan beda ya. Beda lagi ya dok Beda ya? lagi. Soalnya kandungannya itu bukan oksigen murni Mbak Anggi. Oh malah udah bukan oksigen murni Enggak, ya dok ya? jadi campuran. Jadi ada oksigennya, ada nitrogennya, ada gas lainnya juga. Jadi enggak murni. Enggak murni dan itu pun kadar oksigennya itu lebih rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan Iya. oksigen medis ya? Iya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan oksigen medis gitu. Jadi nggak bisa dipakai ya dok ya? Nggak bisa dipakai dan ini juga pernah ya disampaikan oleh Persatuan Penyelam itu ya, bahwa ada yang menyampaikan bahwa pada tabung oksigen yang untuk penyelam itu itu kan kalau tabung kan ada ininya ya, kerannya itu ada ya, kaitnya di atas yang itu di ya? atasnya itu tuh berbeda ukurannya antara yang medis sama yang penyelam. Dan yang keduanya pun kalau yang di tabung penyelam itu kan ada residu-residunya ya. Iya, ada residunya. Residu-residunya ini kalau misalkan dia ketemu sama oksigen murni yang dibutuhkan oleh pasien, itu malah bisa timbul kebakaran. Waduh, malah bahaya banget ya dok malah ya? bahaya banget. Jadi bukannya menolong pasien COVID untuk mendapatkan oksigen secara maksimal, malah memperparah ya dok malah ya? memperparah. Justru bahaya. Bahaya banget. Jadi tabung selam itu tidak bisa digunakan sebagai pengganti tabung oksigen medis ya? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Makasih banget nih dok udah menyampaikan Sama-sama, dan Mbak memberikan Anggi. tanggapan serta klarifikasi tentang top 10 berita hoax versi podcast Bojes. Nah, untuk sesi selanjutnya ini dok, kita ada sebuah video yang nantinya akan kita putar. Nanti Bu Dokter diminta untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi. Oh gitu, video apa nih Mbak Anggi? Video tentang, kita lihat aja ya. Oke. Jadi penasaran nih mau nonton videonya apa nih? Oke, check this out. Anak lanang mari ngendi, Mak? Biasa dolan lagi layangan. Mas, jadi Bu Bidan yang melakukan vaksin. Apa? Vaksin? Orang dalam berita nang YouTube, nang pasar juga wong pirang-pirang wong pada kandang, bar divaksin pada mati, lumpuh. Riok nandisip. Jere ibu hamil kuwi beresiko kena corona, malah anak sing ora kuat kena Covid, yang melas karo bayine, Mas. Sekali-kali bojo ngomong kayak durung kena. Ndang mangkatmu puskesmas bae, wong bener iki ben bojomu sehat. Ya wis mari karepe lah. Gimana? Ada masalah Niki apa? lho dikandani teng bidan kan vaksin ibu hamil. Ya. Mbok pilih niku mboten aman. Insya Allah aman ya vaksin untuk ibu hamil karena MUI itu pemerintah juga sudah mengumumkan vaksin yang beredar di Indonesia insya Allah halal dan aman. Vaksin ya Bu Yanti ya. Sekalian. Jenengan udah vaksin apa belum? Iki dereng Jenengan kerjanya di mana? anu sedan sayur. Jenengan harus pakai Ini masker, alhamdulillah nggih, rajin mboten cuci ngangge masker, tangan, terus pakai sehat sabun mawon. supaya aman karena ibu hamil masuk kelompok rawan yang harus dilindungi. Jenengan Pak Imam vaksin sekalian ya. Hari ini ada jadwal vaksin. Bu Yanti vaksin ya. Iya Bu. Nggih mangke kapan-kapan. Loh, kapan-kapan? Wis sida vaksin ya. Alhamdulillah. Wis. Mudah-mudahan selamat sehat ya. Orang kena Covid. Kuwi do karepku kuwi lho. Kebodohan ora tanggung jawab.
Ge, derung kok kena tangan dede vaksi saina. Meteng 5 bulan. Iya, ngerti krungu saina. Digawa ke rumah sakit, keluargane pada tangisan, ora oleh nunggoni nang kana dhewekan. Wis sing nggo jere nggo bantu Iya. ambekan entek. Bojone sih ki nusur nang rumah sakit, dadi sekeluarga kena Covid kabeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ing dinten menika Ibu Sainah sampun tilar donya. Siaran. Iya, kan? Langkung 1/4. Kula ambali malih Ibu Sainah dinten menika sampun tilar donya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sainah ya. Alhamdulillah ya kau wis vaksin, mudah-mudahan sehat aja nganti kena Covid ya. Kau harap ngendi? Takjiah. Vaksin. Nah, itu tadi Dok. Iya, Judul iya. dari video pendek itu Aja Ngeyel. Heeh. Nah, tadi itu ada sepasang suami istri ya Dok ya. Terus suaminya tuh ngeyel, katanya ini loh berita di YouTube, vaksin bahaya, vaksin bisa bikin meninggal. Terus akhirnya kan istrinya awalnya nggak boleh vaksin ya, tapi untungnya tetap dibawa ke puskesmas. Puskesmas. Heeh. Nah, menurut Bu Dokter sendiri nih tentang video ini gimana Dok reaksi dari orang-orang yang tadi berperan di dalam video itu? Ini kalau untuk yang suaminya ya, Iya, dia kayaknya iya. kemakan hoax yang terlalu banyak Waduh, Mbak Anggi. Kemakan hoax lagi Iya, ya jadi Dok ya? vaksin gak aman, vaksin Heeh. gak halal, Bikin nanti mati. divaksin bikin mati. Aduh. Ini karena dia nggak tahu manfaatnya vaksin apa Dan gitu ya. dari berita YouTube itu kayak ya udah cuman dilihat dan dipercaya langsung. Ya, Kena mantra hokus pokus terulala nih Dok. Jadi dia terhipnotis langsung ya, Iya, termantrai langsung tanpa termantrai dia nggak langsung. cari tahu mana nih Heeh. yang benar gitu ya, Betul apakah banget. informasinya benar atau enggak. Nah, Tapi setelah dia tahu nih tetangganya yang positif iya Bu COVID Sainah kemudian tadi ya. meninggal, Heeh. ada bukti nyata kan? Betul sekali. Ada bukti nyata yang ada di sekitarnya dia, yang di dekat dia. Akhirnya dia percaya. Dan akhirnya kan pada mau vaksin dia ya. Iya. Heeh. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita vaksin, itu kita baik ya. Baik tujuannya Baik, baik karena dengan vaksin kita kan membentuk Kekebalan. kekebalan atau daya tahan tubuh yang lebih baik untuk coronanya itu ya. Heeh. Tapi dengan vaksin itu kita nggak bisa jaminan ya, Bukan bukan jaminan sebagai ya. jaminan bahwa nanti setelah divaksin nih meskipun sudah ada antibodi atau daya tahan tubuhnya dia jadi kebal corona, bukan. Tapi setidaknya kalau misal pun dia sudah divaksin Heeh. dan dia kena corona, itu gejalanya nggak akan seberat Orang yang orang belum yang nggak divaksin. divaksin. Iya. Ya, itu yang harus ditahu ya sebenarnya ya dari orang-orang. Dan ini untuk istrinya juga bagus Ibu karena hamil memang soalnya iya kan ya. karena memang untuk program pemerintah yang sekarang ibu hamil pun boleh divaksin. Iya. Kalau untuk usia kehamilan berapa ya Dok kalau itu bisa divaksin ibu Di atas hamilnya? 13 minggu ya. Berarti usia di atas 13 minggu udah boleh Sudah vaksin boleh ya? divaksin. Heeh. Iya. Aman ya Dok ya? Aman. Aman Dan ya. kalaupun mau vaksin kan akan diperiksa dulu oleh tenaga kesehatan bagaimana tensinya, bagaimana kondisinya, lolos atau enggak untuk keamanan vaksinnya. Heeh, jadi nggak ada alasan lagi untuk ibu-ibu hamil untuk tidak vaksin. Iya. Jangan lupa ya untuk vaksin di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nggak bisa menyebabkan seperti yang diklaim oleh suaminya tadi ya Dok ya, bisa bikin Enggak. mati. Enggak akan bikin mati, tapi justru bikin sehat, Bikin bikin sehat, kuat untuk bikin kita kuat. melawan corona. Heeh, justru orang yang belum divaksin itu memiliki risiko lebih tinggi ya Dok ya. Iya, resikonya lebih tinggi dan mereka pun lebih rentan ya Mbak Aduh, Anggi ya. Bahaya juga ya Dok ya. Bahaya banget. Heeh, oke. Nah, itu tadi kan ada 2 sesi ya Dok. Kita udah melakukan interview, kita juga udah melakukan video reaction ya. Oke. Nah, untuk sesi yang terakhir nih sebenarnya ada hiburan dan giveaway. Oh gitu. Apa itu Mbak Jadi- Anggi giveaway-nya? Giveaway-nya sebenarnya masker handmade dari Puskesmas Bojongsari. Ini Dok, di sini udah ada. Maskerku ya. Maskerku melindungimu. Oke, oke, Heeh. oke. Jadi jangan lupa untuk para viewers komen, like dan subscribe channel YouTube kita ya. Nanti tulis nama dan juga alamat supaya kita lebih mudah untuk memilih pemenang. Oke. Nah, untuk sesi hiburannya akan kita sampaikan di akhir ya. Sementara kita akan menyimpulkan dulu apa yang sudah kita bahas dalam topik podcast kita hari ini. Top 10 hoax COVID-19
versi podcast Bojes. Bojes. Jadi kesimpulannya adalah corona itu virus yang benar-benar nyata dan ada ya. Iya. Bukan kaleng-kaleng, bukan hoax kaleng-kaleng ya. Bukan, emang benar-benar ada. Benar-benar ada. Kemudian vaksinasi itu halal dan aman karena sudah ada sertifikasi dari MUI juga. Penggunaan masker juga aman ya. Aman. Nggak akan bikin resiko apapun. Iya. Dan jangan percaya begitu saja pada berita-berita yang beredar di media sosial. Dan nggak langsung menyebarkan ya Mbak Anggi ya. Betul Jadi kalau sekali. dapat hoax itu nggak langsung disebarin ke grup macam-macam gitu nggak ya? Nah, di sini ada tips ya Dok, beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari berita hoax. Mungkin Bu Dokter bisa kasih tahu tipsnya ya ke pemirsa di rumah. Oke, jadi ada beberapa tips ya biar kita terhindar dari hoax atau berita yang Tidak kurang benar ya, yang bisa dipertanggungjawabkan isi beritanya itu Iya, ya. Jadi yang pertama, hati-hati karena sekarang banyak judul-judul berita yang provokatif nih. Kontroversial ya. Iya, jadi kan orang sudah termakan duluan nih sama judul-judul yang provokatifnya itu. Jadi harus hati-hati dengan judul yang provokatif, itu yang pertama. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Terus habis itu yang kedua, kita cek dulu nih alamat sumber beritanya. Cek dulu ya, sumber beritanya tuh dari mana kayak gitu kan. Bisa terpercaya atau enggak gitu ya. Terus habis itu yang ketiga, kita cek lagi kebenaran dari beritanya itu. Jadi enggak cuma mengambil mentahnya aja ya, ada berita gini terus kita ambil nih kayak gitu, enggak. Jadi cek dulu kebenarannya, bener atau enggaknya. Cek kebenaran beritanya ya. Iya, terus habis itu cek juga fotonya. Foto dan media yang ada di berita tersebut. Iya, kadang kan beritanya apa, fotonya apa, jadi berlebih-lebihan ya. Iya. Ini fotonya asli atau bukan? Ternyata gitu. malah nyomot dari berita yang lain. Iya, itu banyakan kan sekarang kayak gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati karena ini untuk lebih provokatif lagi. Gitu. Iya, itu bikin orang-orang terhipnotis ya Dok. Iya, benar. Dengan mantra hoax itu. Terus yang terakhir adalah jangan langsung percaya dengan berita-berita hoax itu dan jangan langsung nyebarin nih ke grup manapun kalau misalkan kita belum tahu kebenarannya dari berita-berita itu. Iya. Terus kalau misalnya nih ada judul berita yang kontroversial ya, provokatif, jangan cuman baca judulnya aja ya. Harus tahu isinya ya Mbak Anggi. Baca ya? isinya dulu. Nah, biasanya kan orang-orang kita ya, netizen Indonesia itu biasanya baca judul, wah provokatif nih, langsung komen. Share. Ternyata gitu. isinya nggak sesuai dengan judul, clickbait doang, kan jadi kayak song gitu ya Dok ya. Iya. Nah, itu tadi topik kesehatan yang kita bahas di podcast Bojes ya Dok ya. Iya. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita pamit undur diri, mungkin kita akan menyaksikan penampilan sebuah lagu dari Mbak Ayu, Mustika Ayu, selaku petugas gizi Puskesmas Bojong Sari. Thanks for watching. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bojes. Yes, yes, yes. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.
Semoga kau bahagia.